Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bro dengan HS Channel. Semoga bro dan sis di sana sehat selalu ya, dan selalu dilimpahi rezeki, manfaat rezeki berkah oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya, mulai dari kesehatan sampai rezeki berupa materi ya, dan lain-lain yang positif. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita coba cermati, ada sebuah berita pendek yang ya ini memang cukup menarik ya. Setelah di beberapa media online juga ada yang menayangkan kaitan dengan ketersinggungan staf khusus Kementerian Keuangan ya, terkait dengan kaitan dengan pajak. Dan pajak ini salah satu yang disinggung oleh Pak Anies pada saat wawancara dengan Mata Najwa. Seperti apa bunyi beritanya yang dilansir oleh Herald.id? Ini bisa kita lihat bersama bro. Anies Baswedan blak-blakan, akui konglomerat takut membantunya. Herald.id Jakarta. Anies Baswedan blak-blakan menyebut konglomerat atau pengusaha besar takut untuk membantu dirinya sebagai bakal calon presiden. Hal itu ia ungkap saat ditanya Najwa Shihab. Dalam dialog itu, Najwa mengatakan Anies merupakan baca pres yang deklarasi paling awal, yakni Oktober 2022, dan sudah melakukan sosialisasi serta kampanye ke beberapa daerah. Najwa pun bertanya tentang jumlah uang yang sudah dihabiskan. Dari semua, dalam kurung baca pres, saya asetnya paling kecil. Gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan, dilakukan rame-rame. Begitu banyak yang membantu, mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah. Kami dipinjami rumah, dipinjami kendaraan, staf-staf sebagian dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang membantu kita, jawab Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyampaikan bahwa mayoritas yang membantu merupakan perusahaan atau pengusaha yang ukurannya menengah. Yang besar-besar nggak ada yang berani mendekati, ujarnya. Najwa kemudian mempertanyakan alasan kenapa konglomerat tidak mau mendekat ke Anies Baswedan. Takut, jawab Anies. Takut kenapa? Tanya Najwa. Anies pun menjelaskan alasannya. Kami mengalami karena pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mengalami pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain, jelasnya. Apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal yang mereka kerjakan bukan membantu saya. Mereka membantu relawan, membantu kegiatan untuk ada event di daerah masing-masing, lanjutnya. Najwa mempertanyakan pertanyaannya. Maaf. Najwa mempertajam pertanyaannya. Anda menduga ada alat negara digunakan untuk mengintimidasi orang-orang yang membantu pencalonan Anda? Tanya Najwa. Itu laporannya begitu, tegas Anies. Nah itu bro, beritanya cukup pendek, tetapi ini cukup lumayan ya, agak rame ya di dunia maya ya. Komentar maupun beberapa analisis singkat oleh para netizen ya, atau mungkin sebagian netizen ya, biasalah kalau di dunia maya kan ada pro ada kontra pasti ya. Akan tetapi memang sejauh pengamatan saya ya, berdasarkan fakta yang berkembang atau fakta yang ada, boleh atau bisa dikatakan calon presiden atau bakal calon presiden Anies Baswedan ini dibanding dua baca pres yang lain boleh dikatakan paling morat-marit ya dari sisi pendanaan, kalau melihat fakta-fakta yang terlihat oleh mata gitu ya, mulai dari
periklanan, kemudian sosialisasi yang dilakukan gitu ya, termasuk yang paling banyak keterbatasan, apalagi berdasarkan fakta-fakta di lapangan, para relawan yang berhasil juga saya temui itu betul-betul mereka bergerak dari saku sendiri ya, tidak banyak sekali yang rela merogoh sakunya lebih dalam untuk bergerak menjadi relawan Anies Baswedan. Itu fakta di lapangan ya. Jadi dalam hal ini memang seperti yang dikatakan tadi, bahwa dua baca pres yang lain itu termasuk baca pres kaya ya. Kita juga melihat fakta di lapangan. Pak Ganjar misalnya ya, mampu melakukan sosialisasi yang luar biasa ya, dengan beriklan dan seterusnya. Kita juga tahu Pak Prabowo ya, beliau itu seorang baca pres yang boleh dikatakan sebagian ya, ini sebagian, ada yang mengatakan pengamat nih ya, kabarnya atau gosipnya ya, Pak Prabowo juga bagian dari penguasa kapital ya, atau ada juga yang mengatakan oligarki begitu ya. Sebagian pengamat mengatakan seperti itu. Tentu itu berdasarkan analisa barangkali ya, atau gosip lah, katakanlah seperti itu ya. Jangan dikatakan hoak atau kabar bohong ya, gosip saja mungkin ya, begitu. Jadi gosipnya. Jadi dengan demikian ketika mengatakan bahwa ada pemeriksaan setelah perusahaan didapati ya, perusahaan-perusahaan menengah ke bawah lah kalau melihat dari konten beritanya atau membaca dari konten beritanya, itu pengusaha-pengusaha menengah ke bawah itu begitu ketahuan membantu Pak Anies itu langsung diperiksa pajaknya katanya ya. Nah ini barangkali membuat gerah ya lembaga negara yang satu ini. Di antaranya ada pemberitaan yang mengatakan kalau staf khusus dari Menteri Keuangan tuh geram gitu ya, geram Pak Anies mengatakan itu gitu ya. Tapi apapun ya, itu fakta barangkali ya, dan Pak Anies pasti punya data. Kita husnudzon saja ya, Pak Anies yang mengalami ya, Pak Anies Baswedan juga pasti punya data begitu. Tidak mungkin mengatakan sesuatu hanya berdasarkan kira-kira saja. Nah itu saja barangkali bro. Silahkan menurut bro, menurut sis di sana penilaiannya seperti apa gitu ya. Ini hanya sekedar sebuah berita pendek yang cukup menarik perhatian begitu ya. Oke, berita pendeknya sampai di situ dulu ya. Kita jumpa nanti di berita yang lain. Semoga yang terpenting, semoga bro di sana, sis di sana sehat selalu, sehat yang manfaat, sehat yang diberkahi Allah, dan selalu diluaskan rezekinya ya, rezeki lahir dan batin tentu saja. Demikian, terima kasih sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe juga dianggap video ini atau laporan pandangan berita barangkali ini bermanfaat. Silahkan di subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.